Perkenalkan, nama saya Vandri Murdani Ratujaga atau biasa dipanggil Vandri. Saya mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana dengan NIM 25030400055. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Seperti yang kita ketahui, pariwisata sekarang sudah menjadi mesin utama penggerak ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Alam kita yang indah, budaya kita yang unik, dan itu semua jadi kekayaan yang mendatangkan uang, pekerjaan, serta kesejahteraan untuk masyarakat kita. Bahkan pemerintah juga sudah menetapkan pariwisata sebagai sektor utama yang memajukan Nusa Tenggara Timur kita. Supaya jelas dan menarik, mari kita bahas satu persatu poin-poin utama lengkap dengan contoh-contoh nyata yang kita kenal. Poin pertama, apa itu ekonomi pariwisata di NTT? Ekonomi pariwisata di NTT adalah segala kegiatan usaha dan penghasilan yang muncul karena ada orang yang berkunjung ke sini. Mulai dari mereka yang datang menginap, makan, beli barang, hingga pulang, semuanya berputar jadi uang dan pekerjaan buat warga NTT. Contohnya di Labuan Bajo, tepatnya di Manggarai. Dulu tempatnya biasa saja, sekarang jadi terkenal dunia karena ada komodo. Tiap tahun datang hingga jutaan orang. Akibatnya banyak hotel, kapal wisata, restoran, dan toko kerajinan yang bermunculan. Uang masuk ke warga lokal ratusan miliar per tahunnya. Di Kota Kupang sendiri ada Pantai Lasiana dan Pulau Semau dan Gua Kristal. Penyewaan kendaraan dan penginapan pun makin ramai dan punya penghasilan yang tetap. Kekuatan utama NTT, kita punya lebih dari 1000 pulau, pemandangan alam indah, laut jernih, dan budaya asli yang tidak ada di tempat lain. Ini merupakan modal emas buat kita. 2. Cara menggerakkan ekonomi. Ada 3 cara pariwisata menyalurkan uang ke tangan masyarakat. Cara pertama, buka banyak pekerjaan baru. Setiap tamu datang pasti butuh yang namanya pelayanan. Otomatis terbuka lapangan kerja seperti pemandu wisata, kapten kapal, koki, petugas hotel, pengrajin, supir, sampai petugas kebersihan. Contoh nyata, di daerah Ruteng, tepatnya di Manggarai, banyak pemuda yang dulunya susah untuk cari kerja. Tetapi sekarang banyak yang sudah menjadi pemandu wisata, seperti pemandu wisata ke Desa Werebo, Kelimutu. Penghasilannya lumayan besar dan bisa bantu keluarga. Di Sumba, karena banyak yang datang untuk melihat rumah adat dan Bukit Tebing, banyak ibu-ibu jadi pengrajin tenun. Yang dulunya cuma tenunnya itu dipakai untuk sendiri, sekarang laku keras dibeli oleh para wisatawan. Cara kedua, mengembangkan produk lokal. Wisatawan ketika berkunjung pasti akan membeli atau mencari yang namanya oleh-oleh. Nah, ini menjadi dorongan besar untuk warga kita untuk memproduksi barang khas NTT. Hal ini akan membuat nilai jual barang kita akan semakin tinggi. Contohnya, tenun ikat yang ada di Sika, Sumba, Rote, dan Dawan sekarang makin mahal dan dicari oleh orang luar negeri. Satu kain bisa dihargai atau laku hingga jutaan rupiah. Kedua, ada kopi NTT. Kopi Manggarai, Timur, dan Flores makin terkenal. Wisatawan banyak yang membeli. Jadi petani kopi akan semakin semangat untuk menanam. Selanjutnya itu ada makanan seperti jagung bose, sei daging, ubi, hingga sirup merah Kupang. Sekarang sudah menjadi menu utama di restoran wisata. Jadi petani dan pedagang bahan makanan akan semakin untung besar. Cara ketiga, mempercepat pembangunan daerah. Karena wisata menjadi andalan atau pariwisata menjadi andalan, pemerintah pasti tidak akan ragu untuk membangun jalan ke pelabuhan, bandara, dan listrik sampai ke pelosok. Kalau tidak ada wisata, mungkin pembangunannya akan lambat sekali ya. Contoh nyatanya, yang pertama itu ada Bandara Komodo, dibangun besar dan luas supaya
pesawat besar bisa mendarat, sehingga tamu pun mudah untuk berkunjung ke sini. Selanjutnya itu ada jalan Trans Flores dan Trans Timur diperlebar dan diperbaiki supaya wisatawan akan nyaman ketika berkeliling. Selanjutnya ada listrik dan air di desa-desa seperti Wairebo atau desa khusus tempat wisata. Itu sudah dibuat fasilitas yang mumpuni agar wisatawan nyaman ketika berkunjung. Ketiga, destinasi utama yang jadi sumber penghasilan. Ada 4 besar yang jadi tulang punggung ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu ada Labuan Bajo dan Komodo, ikon dunia yang sudah menjadi ikon dunia dan penghasilan uang terbesar untuk Nusa Tenggara Timur yang sudah masuk dalam keajaiban alam dunia. Selanjutnya ada Danau Kelimutu yang ada di Ende. Danau dengan 3 warna sudah menjadi tujuan dalam dan luar negeri. Selanjutnya ada Sumba, Bukit Tebing rumah adat budaya unik sekarang jadi tujuan wisata kelas atas. Selanjutnya ada Kupang dan sekitarnya, gerbang masuk utama, pusat jual beli, ada pantai dan wisata budaya timur. Fakta angka, tahun 2025 saja NTT sudah dikunjungi lebih dari 1,8 juta. Itu artinya uang yang berputar di ekonomi kita mencapai triliunan rupiah. Angkanya akan terus naik setiap tahunnya. Keempat, apa saja tantangan dan masalahnya? Walaupun besar, ada hal yang harus diperbaiki supaya makin maju. Yang pertama, masih kurang jalan bagus ke beberapa tempat wisata. Banyak tempat yang belum dikelola dengan rapi, sampah masih menjadi masalah. Warga masih belum paham untuk cara melayani tamu dengan baik. Tapi kabar baiknya, lewat program Dasa Cinta pemerintah NTT, sekarang fokus betul wisata NTT penggerak ekonomi lokal. Artinya perwisata harus dinikmati manfaatnya sama semua orang, bukan cuma orang kota saja. Kesimpulannya, teman-teman, sudah sangat jelas, ekonomi pariwisata di NTT nyawa kemajuan kita. Dari Labuan Bajo, Kelimutu, Sumba sampai Kupang, keindahan alam dan budaya kita bukan cuma buat dilihat saja, tapi jadi sumber uang, lapangan kerja, dan pembangunan jalan, listrik, serta fasilitas buat kita semua. Kuncinya, kita semua harus ikut menjaga kebersihan, merawat budaya, dan ramah dalam melayani tamu. Kalau wisata makin ramai, ekonomi kita makin kuat, dan NTT makin maju dan sejahtera. Oke teman-teman, mungkin itu sekian saja penjelasan saya. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan. See you.